Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Adi Saputra, biasanya dipanggil Alfian Batuk, founder Otak Lensa Fotografi 2013 dan dosen komunikasi penyiaran Islam di Institut Agama Islam Sunan Kalijogo, Jabung, Malang. Dan di sini di konten ini saya akan menerangkan beberapa basic atau karakter memotret dengan menggunakan kamera smartphone ataupun biasanya orang memakai dengan kamera HP. Sebelum kita masuk di tips dan trik yang saya akan berikan kali ini, sebelum memotret kita pastikan cahaya matahari ataupun cahaya buatan, yaitu seperti halnya cahaya lampu. Usahakan ketika memang memotret menggunakan handphone itu pastikan cahaya harus terang, karena biasanya fotografi handphone itu lemah dengan cahaya buatan ataupun cahaya lampu. Biasanya itu saya memotret di pagi hari dengan cahaya matahari ataupun siang hari ataupun sore hari. Biasanya setelah sore hari ataupun malam hari itu sangat susah ataupun lemah di kamera kita memotret sebuah subjek. Setelah itu memang kamera mempunyai sebuah resolusi yang besar, tapi sensor di kamera handphone itu sangat lemah sekali. Makanya biasanya ada fotografi ataupun fotografer tanya, kok banyak noise ataupun kok kurang detail, itu memang sensor HP sangat kecil. Setelah itu sebelum motret, yang ketiga saran saya adalah usahakan sebelum motret kita bersihkan dulu di layar ataupun lensa kamera handphone kita. Oke, seperti itu. Dan langsung saja saya nggak begitu banyak obrolan kali ini. Yang pertama, timer. Kenapa? Karena di sebuah kamera handphone kita difasilitasi sebuah timer. Triknya adalah kita mencoba memotret dengan kamera selfie di depan. Nah, biasanya kamera selfie ini saya taruh di bawah lantai. Setelah itu saya timer dengan menggunakan kamera selfie. Usahakan subjek ataupun kita harus di atas kamera. Hasil ini saya akan seperti raksasa dengan angle low angle ataupun terlihat gagah seperti itu. Biasanya backgroundnya itu background langit ataupun pohon yang tinggi-tinggi seperti itu. Tips dan trik kedua kali ini yaitu tentang foreground ataupun framing. Dan bahan yang saya pakai kali ini adalah foreground dari sebuah buku. Lah, foreground itu apa? Foreground adalah di depan subjek dan background di belakang subjek. Contoh, lensa ini adalah sebagai subjek dan ini sebagai HP ini sebagai foreground. Foreground di depan subjek ini namanya foreground dan di belakang subjek yaitu adalah background. Saya ini sebagai background seperti itu. Yang saya butuhkan kali ini adalah buku sebagai media foreground dalam foto kali ini, sekaligus juga sebagai framing. Nah, setelah buku ini saya dapat, coba saya lipat dengan bentuk lingkaran. Lingkaran ini, buku ini akan menjadi sebuah foreground ataupun framing. Dan subjeknya adalah kursi. Setelah itu backgroundnya adalah di belakang kursi. Seperti halnya ada pohon, langit, dan lain-lainnya seperti itu. Tips dan trik ketiga kali ini yaitu tentang refleksi ataupun pantulan. Nah, refleksi memang artinya pantulan, sebuah pantulan dari subjek ataupun objek. Pantulan kali ini bisa kita buat ataupun bisa secara alami.
biasanya kita buat dari handphone, kaca, ataupun kita buat genangan air. Dan alami itu biasanya dari hujan yang turun ke bumi terus banjir. Nah, itu bisa refleksi alami yang memang kita nggak buat. Contoh kali ini memang kita buat dari pantulan HP. Jadi saya bawa 2 HP, yang satu buat motret, satunya buat pantulan ataupun refleksi. Subjek ataupun objek kali ini yaitu tetap masih di bangku, dan caranya yaitu HP pertama saya buat potret, HP kedua saya tidurkan seperti ini, cari pantulan di kaca, layar kaca HP. Harus dimatikan, karena kalau kita hidupkan itu tidak akan menimbulkan pantulan, susah ataupun nggak dapat. Sebenarnya kalau pantulan terserah ya, buat kalian yang pengen pantulan dari mana aja bisa, dari minuman kopi ataupun apa juga bisa. Tips dan trik keempat ataupun yang terakhir kali ini, kita membuat bahan dari botol aqua. Kita potong dari atas sampai ke bawahnya. Kita sisakan bodi atau tubuh botol ini, kita lubangi dari atas sama yang bawah. Nah, buat apa? Buat leading lamp, ataupun biasanya leading lamp itu artinya sebuah garis ataupun sebuah tekstur yang mengarahkan kita kepada subjek ataupun mengarahkan mata kita kepada subjek ataupun objek. Dan kali ini tetap subjek atau objeknya yaitu sebuah bangku. Nah, leading lamp ini botol kita kasih sebuah percikan air biar terlihat tambah dramatis, tambah teksturnya tambah wah, biar mata orang yang melihat ini langsung mengarahkan subjek sebuah bangku. Saya ginikan dulu, terus saya masukkan. Nah, saya jepret, jepret. Buat teman-teman sekolah fotografi online, silakan mencoba dan terus eksplorasi tips dan trik yang lainnya, karena masih banyak tips dan trik yang lainnya yang kita pelajari. Mungkin bisa kalian cek di YouTube channel yang lainnya ataupun explore dengan teman-teman fotografer yang lainnya juga. Sekian dari saya, Alfian Adi Saputra. Semoga tips dan trik kali ini bermanfaat buat kalian semua ataupun sekolah fotografi online yang melihat video ini. Salam jepret, salam fotografi. So you like it, and I'm in sex.